Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya tetap di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan membahas tentang limit trigonometri. Semoga dengan menyaksikan video Kak Tendi ini, adik-adik bisa menguasai dengan baik limit trigonometri. Selamat menyaksikan adik-adik. Limit trigonometri, langkah yang pertama adik-adik, itu kita substitusi. Jadi limit yang diberikan dari soal itu langsung kita substitusi. Dari hasil substitusi ini nanti adik-adik akan memperoleh nilai tentu, berarti itu adalah hasil dari limitnya. Tetapi kadang-kadang adik-adik menemui yaitu bentuk tak tentunya. Bentuk tak tentu di sini adalah 0/0 atau bisa saja tak hingga dikurangi tak hingga. Apabila adik-adik menemui bentuk tak tentu seperti ini adik-adik, maka adik-adik bisa melakukan dua langkah, yaitu yang pertama penyederhanaan dari rumus trigonometri, dan yang kedua adalah menggunakan rumus limitnya. Untuk video Kak Tendi ini, Kak Tendi akan membahas bagaimana kita menyelesaikan limit trigonometri dengan penyederhanaan rumus trigonometri. Soal yang pertama, di sini diberikan limit x mendekati pi/4, tangen x dibagi sin x ditambah cos x. Langkah pertama untuk menyelesaikan limit trigonometri ini adik-adik adalah dengan substitusi. Mari kita substitusi langsung adik-adik. Kita substitusi adik-adik di sini berarti tan pi/4 per sin pi/4 ditambah cos pi/4. Tan pi/4 itu pi/4 adalah 45 derajat adik-adik ya. 180 dibagi 4. Kemudian berarti sin pi/4 berarti sin 45 derajat ditambah cos pi/4 berarti cos 45 derajat. Kita tahu bahwa tangen 45 adalah 1. Sin 45 adalah setengah akar 2. Ditambah cos 45 adalah setengah akar 2. Sehingga adik-adik perlu di sini adalah 1 per setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2. Kita rasionalkan adik-adik di sini, kita kalikan akar 2 sehingga diperoleh akar 2 per 2. Ini adalah hasil dari limitnya adik-adik. Jadi kita langsung substitusi saja. Dan di sini adalah bentuk tentu adik-adik, berarti ini adalah hasilnya. Soal yang kedua, limit x mendekati pi/2, sin x dikurangi cos x per 1 min tan x adik-adik. Langkah pertamanya sama, kita substitusi. Berarti di sini adalah sin pi/4 dikurangi cos pi/4 per 1 min tan pi/4. Sin pi/4 berarti sin 45 adik-adik berarti setengah akar 2 dikurangi cos pi/4 berarti cos 45 setengah akar 2 lagi per 1 min tan pi/4 berarti tan 45 itu adalah 1. Kita lihat adik-adik di sini setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 adalah 0 per 1 dikurangi 1 adalah 0. Ini bentuk tak tentu adik-adik. Kalau bentuk tak tentu, kita bisa menyederhanakan rumusnya. Jadi Kak Tendi bisa saja membongkar di sini, kita lihat ada tangan x adik-adik. Nah, tangan x kita tahu tangan x adalah sin x dibagi cos x. Kita tulis dulu x mendekati pi/4 sin x min cos x per 1 min sin x per cos x. Adik-adik di sini 1 dikurangi sin x per cos x, Kak Tendi akan samakan penyebutnya. Jadinya limit x mendekati pi/4, pembilangnya kita tulis dulu, tetap sama ya di sini ya. Kita jadikan per cos x adik-adik ya. Cos x, ini adalah sin x. 1 itu adalah penyebutnya cos x, berarti pembilangnya cos x. Kita tulis lagi limit x mendekati pi/4, kemudian sin x dikurangi cos x per, nah ini menjadi menyebutnya
cos X min sin X per cos X. Pembagian bertingkat adik-adik berarti kita bisa menulisnya menjadi sin X min cos X ya, dikali dibalik adik-adik, cos X per cos X min sin X ya, pembagian yang bertingkat dibalik pembaginya. Kemudian adik-adik kita lihat di sini cos X min sin X, di sini sin X min cos X. Nah, kita lawankan saja berarti limit X mendekati pi per 4 minus dilawankan cos X min sin X dikali cos X per cos X min sin X. Kita coret karena sama ya, kita bagikan, berarti hasilnya adalah negatif cos pi per 4. Nah, di sini kita tahu cos pi per 4 berarti cos 45, berarti cos 45 adalah setengah akar 2. Ini adalah hasilnya adik-adik. Soal ketiga adik-adik kita akan kerjakan. Pertama pasti sama, kita substitusi cos 2x berarti cos pi per 4 ya, dibagi cos pi per 4 dikurangi sin pi per 4 cos pi per 2 itu adik-adik per cos pi per 4 itu cos 45 ya adik-adik ya, dikurangi sin pi per 4 juga 45 gitu ya. Cos pi per 2 itu berarti cos 90, cos 90 itu adalah 0. Cos pi per 4 itu 45 berarti setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2, jadi hasilnya 0 per 0. Tidak tentu lagi adik-adik ya, tidak tentu. Nah, kalau tidak tentu berarti kita harus menyederhanakan rumusnya. Kita tahu adik-adik bahwa cos 2x itu adalah cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, ini kita bisa bongkar ya seperti ini. Limit X mendekati pi per 4 ya. Cos 2x kita ganti menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos X min sin X adik-adik. Kemudian rumus berikutnya adik-adik, A kuadrat min B kuadrat berarti A ditambah B dikali A dikurangi B. Nah, ini cos kuadrat min sin kuadrat, berarti kita bisa nulis seperti ini adik-adik, cos X ditambah sin X gitu ya, dikali cos X dikurangi sin X. Nah, per penyebutnya cos X dikurangi sin X adik-adik. Ini bisa kita coret ya, ini yang menyebabkan 0 per 0 tadi. Berarti di sini cos pi per 4 ditambah sin pi per 4 adik-adik. Cos pi per 4 berarti cos 45 ya, berarti setengah akar 2 ditambah sin 45 pi per 2 berarti setengah akar 2 lagi. Adik-adik perlu di sini adalah akar 2. Ini adalah hasil limitnya. Soal yang keempat adik-adik, di sini ada limit X mendekati pi per 4, 1 dikurangi sin kuadrat 2x dibagi sin X min cos X dalam kurung kuadrat, sama kita substitusi dulu ya. Kalau dia ketemu hasilnya bilangan tentu, langsung itu tentukan hasilnya. Tapi kalau tak tentu kita harus menyederhanakan rumusnya. Oke, kita akan masukkan di sini 1 min sin kuadrat 2x berarti sin 2 kali pi per 4 gitu ya, tapi dikuadratkan ini ya, per sin pi per 4 dikurangi cos pi per 4 dalam kurung kuadrat. Kita hitung adik-adik dikurangi sin, berarti ini di sini adalah pi per 2 ya, sin pi per 2 itu adalah sin 90, sin 90 itu adalah 1 dikuadratkan 1 per sin pi per 4 berarti sin 45 berarti setengah akar 2 dikurangi cos pi per 4 berarti cos 45 setengah akar 2. Kita lihat adik-adik ternyata tak tentu lagi ya, tak tentu ini. Maka Kak Tendi harus menggunakan rumus. Di sini adik-adik Kak Tendi akan menggunakan rumus cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1 adik-adik. Ini kita gunakan untuk menjabarkan yang penyebut ini adik-adik. Kita tulis dulu adik-adik, limit X mendekati pi per 4, 1 min
sin kuadrat 2x gitu ya, per ini dalam kurung yang penyebut ini kita kuadratkan, sin x kuadrat, berarti sin kuadrat x dikurangi 2 kali sin x cos x ya, ditambah cos kuadrat x. Ya, ini penjabaran penyebutnya. Kita tulis lagi adik-adik di sini. Pembilangnya biarkan saja dulu. Gitu. Per, nah lihat. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x adalah 1 adik-adik. Berarti di sini 1 min 2 sin x cos x. Kita dulu mempunyai rumus bahwa sin 2x adalah 2 sin x dikali cos x ya. Ini adalah rumus untuk sin 2x nya. Maka penyebut yang ini adik-adik kita bisa ganti menjadi limit x mendekati pi per 4 1 min sin kuadrat 2x adik-adik dibagi dengan 1 min sin 2x. Kemudian adik-adik kita tahu bahwa ada a kuadrat min b kuadrat adalah a ditambah b dikali a dikurangi b. Nah, ini kita lakukan untuk pembilang adik-adik. X mendekati pi per 4 gitu ya. Ini berarti 1 ditambah sin 2x kita kali dengan 1 min sin 2x. Kita lihat adik-adik penyebutnya ternyata sama ya di sini ya. Nah, ini kita bisa coret. Sehingga limitnya adalah 1 ditambah sin 2 kali pi per 4 berarti 1 ditambah 2 dengan 4 dicoret jadi tinggal 2 pi per 2. Pi per 2 adalah 180 dibagi 2 berarti 90 sin 90 adalah 1. Hasilnya adalah 2. Ini adalah hasil limitnya adik-adik. Demikian video Kak Tendi bagaimana kita belajar limit trigonometri. Saksikan video Kak Tendi berikutnya masih tentang limit trigonometri untuk seri yang kedua, bagaimana kita menggunakan rumus limit. Adik-adik terus saksikan video-video Kak Tendi tentunya tetap di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Sampai jumpa adik-adik.